Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum dan gue masih di dalam ruangan karena masih kondisi ya di luar masih agak ngeri-ngeri gitu, jadi mendingan kita di dalam. Nah sekarang gue mau bacain tips, tapi pastinya stay tune. Jadi tempo hari gue pernah bikin tips cara ngejual mobil bekas. Nah, sekarang dia bikin nih tips membeli mobil bekas. Ini agak kontradiktif sama tipsnya gue yang kemarin. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dia dari sisi pembeli nih berarti ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil bekas, ini bisa dipakai nih. Semoga bisa dipakai. Oke. Yang pertama, periksa riwayat servis. Wah. Nah, tapi ini bener nih. Jadi kalau teman-teman mau beli mobil second, jangan cuman kita terhipnotis sama tampilan di luar aja, sama fisiknya aja, tapi kita pastikan di dalamnya baik-baik aja. Gimana caranya? Bisa kita lihat dari riwayat servisnya. Kalau itu mobil diservis secara berkala dengan baik di bengkel resmi, ya atau pokoknya secara berkala lah, dan biasanya ada buktinya, entah itu berupa struk dan lain-lain, kita bisa ambil kesimpulan mobilnya secara di dalam ya mesin dan lain-lain dalam keadaan yang fine-fine aja. Jadi nggak ada masalah, seharusnya begitu, karena ganti olinya rutin, perawatannya rutin. Jadi itu bisa dijadiin indikator. Nomor 1, oke. Nomor 2, jangan terjebak harga miring. Ini dong. Jadi gini, kenapa jangan terjebak harga miring? Karena bahkan gua sekalipun ketika mau beli mobil second tuh kadang memang yang dicari, pasti ya nih, kita searching nih online. Harga mobil seumpama Agya murah lah ya. Harga mobil agak terjangkau, pasti. Di belakangnya pasti ada murah, terjangkau, irit, apa segala macam lah. Pasti nyarinya yang miring-miring. Itu pasti tuh. Cuman kadang-kadang di sinilah nih kita ada kesalahan nih. Kita saking tergiurnya sama harga murah, kita lupa ngecek yang lain-lainnya. Jadi kita hanya terpukau sama harganya dan bentuknya oke-oke aja, tapi kita kurang detail memeriksa. Itu nggak baik guys. Karena nanti yang akan jadi korban ya kita sendiri nih sebagai pembeli. Nanti baru akan kerasa biasanya setelah mungkin 3 bulan, 6 bulan gitu. Setelah pemakaian baru masalahnya muncul. Jangan sampai itu terjadi. Oke. Nomor 2, oke. Sekarang tips nomor 3, cek interior dan aksesoris. Nah, benar banget nih. Jadi memang interior dan aksesoris harus dicek. Kalau di dalam terutama ya mungkin seperti kondisi jok gitu, kondisi bagian-bagian kayak body di dalam lah gitu ya, kita ketok-ketok kadang ada yang kendor dan lain-lain, itu harus dicek tuh, semuanya harus dicek, karpet dan lain-lain. Apalagi kalau mau ngecek bekas banjir atau enggak, kita bisa cek bisa banget nih ngecek itu dari karpet di dalam. Itu jangan sampai kelewat tuh kalau ngecek ya. Oke, nomor 3 boleh lah. Nomor 4, cek bodi kendaraan. Nah ini juga wajib. Bodi kendaraan tuh biasanya nih kalau umumnya nih kalau lihat-lihat diketok-ketok, tak gitu kayak tamu ya, jadi ngetok-ngetok mulu nih. Tapi sebenarnya itu mau ngecek apakah mobil itu pernah didempul lagi atau enggak, karena mungkin accident dan lain-lain. Karena kalau mobil pernah didempul ulang karena dibenerin itu biasanya suaranya berbeda guys. Jadi lebih tebel tuh, lebih kedap suaranya, berarti dia pernah didempul. Nah kita bisa khawatir, bisa curiga bahwa itu mobil mungkin pernah accident dan lain-lain karena ada perbaikan, biasanya begitu. Oke. Number 5, cek kondisi mesin. Nah ini juga memang, ini sih wajib banget. Ini wajib banget. Ini cek kondisi mesin ini, kalau kita nggak ngerti, sebenarnya sih banyak ya tips-tips buat ngecek mesin mobil. Kita bisa searching juga di YouTube, banyak apa aja yang harus dicek. Terutama bagian engine, dia apakah rembes oli atau enggak, itu penting banget tuh. Karena kalau rembes oli itu udah paling bahaya banget tuh. Nah kalau bingung mungkin nanti bisa ke inspektor mobil. Ada tuh jasa-jasa pengecekan mobil, itu bisa juga dia pakai ke situ, atau mungkin bawa ke service dealer resmi gitu, bisa juga. Banyak cara untuk tidak tertipu beli mobil second. Yang nomor 6, pastikan dokumen lengkap. Nah ini juga penting nih, dokumen-dokumen pembelian riwayat zaman dulunya itu penting banget, terutama yang mau kita bawa nih, yaitu BPKB dan STNK. Pastikan nomor mesin sama, nomor rangka sama, terus alamat dan lain-lain, pokoknya dilengkapin semuanya. Dan biasanya untuk perpanjang kita masih bisa pinjam KTP sih yang punya mobilnya, untuk perpanjang 1 kali biasanya masih boleh, tapi ada juga yang nggak boleh. Tapi ya itu tergantung negonya lah. Oke, sampai nomor 6 sih ini semua logik nih. Nomor 7, agar lebih yakin bawa mekanik sendiri. Nah ini nih yang tadi gue bilang, jadi ada car inspector, kita bisa sewa
bisa pakai jasa dia untuk ngecek mobilnya. Takutnya kita lewat ya, gue aja kadang miss ngecek engine tuh, karena kan di dalam banget ya, kita agak susah. Ketika kita cek tuh udah dibersihin gitu, kita nggak tahu itu oli rembes beneran atau enggak. Banyak lah, banyak banget tipsnya. Nah, yang nomor terakhir adalah sabar dan teliti. Ini nggak ada penjelasan deh, cuma sabar dan teliti aja. Ya, gue juga bisa tambahin nomor 9, rajin menabung. Nomor 10, patuhi orang tua. Sebenarnya tapi ya udahlah, mungkin. Tapi emang bener ya, jangan terbawa sama keinginan yang besar pengen cepat punya mobil. Kita belum ngecek secara komprehensif, kita langsung bayarin aja tuh mobil. Jangan, sabar aja dulu, sabar. Cek beberapa mobil yang kita pengen, teliti periksa mana yang harganya paling masuk dengan kondisi yang paling worth it buat kita, itu yang kita ambil. Jadi jangan terlalu terpukau sama hal-hal yang di lain itu ya, karena setelah beli mobil, biasanya ya, biarpun serapih apapun, biasanya masih tetap suka ada PR. Nah, itu yang harus disiapin. Dan pastinya gue mau tambahin satu hal lagi nih, kalau mau beli mobil second, kalau kita punya uang 100 juta, mungkin kita bisa beli mobil yang sekitar harganya 90 juta atau 95 juta. Kita harus sisain spare sekitar 5 jutaan lah, buat ngebenerin hal-hal yang tak kasat mata, yang kita nggak kelihatan. Kita bisa benerin. Atau setidaknya buat ganti oli, dan bawa ke bengkel resmi untuk dicek lagi dan lain-lain. Menurutku sih itu. Dan pastinya kalau mau beli mobil second, silahkan aja. Dan hati-hati, kalau mau beli mobil baru, tenang aja, nggak usah hati-hati. Pesan aja ke Mahtum. Nomor ada di bawah sini. Gue kasih best price, best deal, best service, the best of everything. Dan kalau bingung, tanya-tanya aja dulu, tanya-tanya gratis. Cocok beli, nggak cocok, nanti kita cari solusi. Yang pasti kalau beli sama gue, kepuasan merajalela. Oke guys, stay safe, tetap semangat, pakai masker, cuci tangan jangan lupa. See ya. Yuk.